Halo Sobat Garasi, kembali lagi di konten yang sudah lama hilang ini, intip dashboard. Nah, buat teman-teman yang penasaran, ini mobil apa? Ini salah satu mobil city car. Ya termasuknya lama ini, karena udah beberapa generasi diproduksi dan yang sekarang adalah versi yang paling barunya. Ini kebetulan adalah pabrikan Daihatsu yang mengeluarkan city car. Ya mungkin yang lainnya sudah bermigrasi, tapi dia masih konsisten dengan city car-nya. City car yaitu Daihatsu Sirion. Nah kebetulan untuk yang tipe yang sekarang, untuk Sirion ini, dia hanya ada tipe R CVT aja. Jadi untuk tipe X dan tipe bawahnya lagi sudah tidak ada. Sama, masih bermesinkan 1300 cc dengan tenaga 98-an PS dan torsinya 112 sampai 114 Newton meter. Ada beberapa hal yang menarik perubahannya, khususnya dari eksterior juga banyak perubahannya, lumayan keren menurut saya. Lebih bagusan yang sekarang daripada tipe yang sebelumnya. Dan jangan lupa teman-teman, mobil ini dibanderol dengan harga 224 jutaan. Jadi terbilang city car yang salah satu city car yang paling murah sih ya menurut saya, karena pada umumnya udah di atas 250 jutaan, sedangkan ini 220 jutaan. Mungkin kalau misalkan teman-teman bisa nawar, bisa kali dapat di angka 220-an. Nah, kali ini kita tidak akan membahas semuanya, kita hanya akan membahas di daerah interiornya aja, daerah dashboardnya aja. Nah, kita mulai dari bagian joknya dulu. Nah, joknya dia masih full fabric, walaupun ini termasuknya tipe yang paling tinggi, yang R CVT, dia masih full fabric, tapi sudah ada bantuan headrest yang tinggi, jadi udah bisa diturunin ataupun dinaikin untuk headrestnya. Nah, menarik ya teman-teman. Nah, terus juga untuk desainnya nih, menurut saya desainnya sekarang lebih oke lagi. Ya, walaupun untuk di dashboardnya dia belum ada soft touch sama sekali, tapi sudah ada airbag kanan kiri untuk di bagian depannya. Terus sudah ada ruang penyimpanan yang lumayan. Terus untuk bagian AC depan juga dia ada 4 titik. Kanan kiri dan tengahnya 2. Nah, untuk audionya, untuk di head unit dia sudah touchscreen. Paling ini antara 7-8 incian dia sudah touchscreen. Untuk bagian AC-nya juga menarik, dia masih ada tombolnya. Terus di sini sudah ada digitalisasinya. Nah, untuk seat belt juga di sini ada alarmnya kalau misalkan khususnya penumpang depan sama driver itu kalau nggak dipakai pasti dia akan bunyi alarmnya. Nah, untuk di bagian transmisinya atau shifter tengahnya ini menurut saya elegan ya, mobil ini bagus untuk desain transmisinya. Di sini juga terus ada beberapa indikator, ada parkir, R, neutral, drive, S dan B. Best kali ya B-nya. Nah, terus banyak ini. Ini ada tempat penyimpanan walaupun kecil. Terus di sininya juga dia sudah ada soket buat charging. Terus juga di sini sudah ada USB-nya. Ini kulit. Terus juga untuk rem tangannya dia masih menggunakan rem tangan tuas atau tarikan. Nah, untuk bagian atapnya dia warnanya abu-abu terang ya, lumayan. Terus di sini juga untuk lampuannya masih halogen. Masih manual banget. Untuk spionnya masih manual juga, puter-puteran. Nah, kita geser ke bagian drivernya. Untuk Daihatsu Sirion yang tipe R ini, untuk secara desain eksterior udah menarik teman-teman, udah banyak tambahan-tambahan body kit sampai bagian samping. Terus juga untuk bagian belakangnya dia sudah ada kamera mundurnya, sensor parkir juga sudah ada, terus ada spoiler, terus juga antenanya sudah menggunakan shark fin antena. Nah, langsung kita ke bagian drivernya. Untuk di bagian driver, ini pengaturan kursinya maju mundur masih manual. Terus juga dia bisa recliningnya juga manual juga. Terus kursinya bisa dinaikin atau diturunin. Tinggal mau pak.
Untuk setir dia sudah full kulit dengan balutan jahitan warna putih. Ada airbag di sini, terus ada trip, terus di sini juga sudah ada audio steering switch-nya. Kayaknya bisa terkoneksi dengan head unitnya. Terus untuk di MID-nya dia masih menggunakan analog kanan kiri, baik itu untuk RPM ataupun lainnya. Terus untuk bagian tengahnya itu dia sudah digital. Jadi di situ nanti ada pemberitahuan average dan misalkan total konsumsi bahan bakar 1 banding berapa gitu untuk per liternya. Nah, terus di sini sudah ada tempat penyimpanan, bisa buat e-tol atau kartu-kartu yang bisa kiranya bisa masuk di sini, teman-teman. Nah, yang menarik lagi di sini dia sudah untuk spionnya dia sudah auto retract. Jadi bisa diatur dari sini nih, bisa retractable. Untuk spionnya bisa ditutup dan bisa dibukanya. Terus dia sudah ada air purifier-nya, ion. Terus di sini sudah ada pengaturan lampu. Pengaturan lampunya sampai 5 klik ya. Jadi bisa dinaikin, bisa diturunin untuk pencahayaannya. Untuk fitur keamanannya sendiri dia sudah dilengkapi ya lumayan lah. Untuk di pengereman udah ada ABS, ABD, brake assist. Ya, termasuk cukup lah ya untuk sistem keamanannya di pengeremannya. Nah, ini kebetulan yang hanya ada tipe CVT-nya, jadi atau tipe Matic-nya saja. Di sini di bagian tengah dia sudah ada lampu bacanya. Nah, coba kita ke bagian baris keduanya, mobil city car nih. Nyaman nggak teman-teman? Nah, untuk di baris kedua lumayan longgar banget teman-teman. Legroom luas, headroom juga luas. Ya 1 5 jari lah, 5 jari. Sudah ada seat belt 3, sudah ada isofix juga. Jadi ini bisa muat 3 penumpang. Mungkin yang satunya anak kecil atau anak tanggung juga bisa di sini. Terus di bagian ininya ada tempat penyimpanan 2 cup holder. Ini juga bisa nyimpan berkas. Terus di sininya juga sudah ada side pocketnya. Sudah ada pegangannya juga kalau misalkan ini. Jadi ini lumayan keren teman-teman. Karena ini mobil city car, terakhir kita cek bagian bagasinya yuk. Muatannya lumayan nggak? Nah, untuk bagian terakhir yang bakalan kita review yaitu bagian bagasinya. Bagasinya sudah elektrik ya untuk pencetannya, tapi belum electric power back door. Nah, untuk bagian bagasinya lumayan ya. Lumayan luas teman-teman. Tuh. Ini untuk ban serepnya juga sama seperti 4 ban yang dipakai. Jadi nggak ada perbedaan, bukan pelek kaleng ataupun apa, tapi sama. Terus di sini ada tray-nya buat melindungi barang teman-teman. Kalau misalkan di sini nyimpen 2 koper juga muat. Ditambah lagi di sini ada pelindungnya lagi nih. Ini pelindungnya teman-teman bisa juga nanti teman-teman taruh barang lagi di sini juga bisa. Karena ini lumayan termasuknya kuat ini. Muatlah untuk 5 kilo atau 3 sampai 5 kilo masih tahan ini. Lumayan. Jadi termasuknya ini mobil city car tapi bisa muat 5 orang, barangnya juga bisa banyak, yang dimuatnya cuma 220 jutaan teman-teman. Cuma 220 jutaan. Desain udah paling oke menurut saya, timbang generasi pertama ataupun keduanya, ini yang paling keren. Ini mobil adalah build up Malaysia, diproduksinya di Malaysia, tapi kalau di Malaysia namanya beda, bukan Sirion dengan nama ciri khas Malaysianya. Tapi ini build up Malaysia, tergolongnya ini mobil keren sih ya. City car murah 200-an. Nah, buat untuk teman-teman kalau yang mau beli, nanti tinggal hubungi aja konsultan marketingnya. Saya cantumin nomornya, bisa tanya-tanya maupun pembelian cash ataupun kredit. Oke, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, tinggal tulis di komentar. Thank you for watching.